Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuni Kurniasari dengan NPM 2415052006. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dijelaskan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Hesti. Ada 4 materi yang dibahas. Yang pertama itu identitas nasional, yang kedua itu integrasi nasional, yang ketiga konstitusi di Indonesia, yang keempat hak dan kewajiban warga negara. Materi yang pertama yaitu identitas nasional. Apa sih identitas nasional? Nah, identitas nasional adalah karakteristik yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Nah, identitas ini terbentuk melalui sejarah, budaya, nilai-nilai, serta simbol yang dimiliki oleh suatu negara. Elemen identitas nasional ada 3. Yang pertama, simbol nasional. Itu seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang kedua itu bahasa nasional. Bahasa yang digunakan itu sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, budaya dan adat istiadat, tradisi, kesenian, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Urgensi identitas nasional itu ada beberapa. Yang pertama itu menyangkut persatuan dan kesatuan. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Mengapa identitas nasional diperlukan? Karena yang pertama itu memperkuat persatuan dan kesatuan. Identitas nasional menyatukan masyarakat yang beragam agar tetap harmonis dan terhindar dari perpecahan. Yang kedua itu menjaga keberlanjutan budaya dan nilai bangsa. Dengan identitas yang jelas, budaya dan nilai luhur bangsa dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Negara nasional mendorong kebanggaan dan kecintaan terhadap negara yang penting dalam membangun bangsa. Sumber historis, sosiologis, dan politik identitas nasional ada 3. Yang pertama itu perspektif historis identitas nasional seringkali terbentuk melalui peristiwa-peristiwa sejarah yang memperkuat rasa kebangsaan. Yang kedua itu perspektif sosiologis, terbentuk dari integrasi sosial yang berkelanjutan. Yang ketiga itu perspektif politik identitas nasional, juga merupakan hasil dari kebijakan politik dan ideologi negara. Selanjutnya kesimpulan, ada 3. Yang pertama, menyatukan berbagai elemen masyarakat melalui nilai dan simbol yang sama. Yang kedua, melestarikan tradisi dan sejarah sebagai landasan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Yang ketiga, menjadi dasar dalam perumusan strategi pembangunan dan integrasi sosial untuk masa depan yang berkeadilan. Materi kedua, integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini menjadi salah satu parameter penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu juga menjadi kunci utama dalam perjuangan tersebut. Integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam satu negara sehingga tercapai persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini itu melibatkan upaya untuk mengurangi potensi konflik atau disintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Integrasi nasional ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial di tengah keragaman tersebut, sehingga negara dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Kalau untuk urgensi integrasi nasional itu ada beberapa. Yang pertama itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua itu memperkuat identitas nasional. Yang ketiga memacu pembangunan nasional. Nah, mengapa diperlukannya integrasi nasional? Itu karena yang pertama itu kita menyatukan perbedaan. Integrasi nasional ini mencerminkan perbedaan persatuan orang-orang dari berbagai wilayah
maupun baik perbedaan suku, budaya, ras, dan latar belakang. Nah, yang kedua itu membangun persatuan. Integrasi nasional ini diperlukan agar seluruh masyarakat menyatu dan membentuk kesatuan yang utuh dalam rangka memajukan bangsa yang baik gitu. Yang ketiga itu menghargai perbedaan. Nah, integrasi nasional ini diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan. Integrasi nasional dapat meningkatkan kemampuan apabila ada sistem pendukung manajemen, seperti meningkatkan kemampuan aplikasi, sistem pendukung keputusan, dan sistem cerdas dalam suatu organisasi. Nah, yang terakhir itu mengatasi konflik. Integrasi nasional dapat membantu mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat, seperti konflik yang menyangkut kesukuan dan kesalahpahaman dalam budaya. Terus sumber histori, sosiologis, dan politik. Perkembangan sejarah integrasi nasional di Indonesia itu yang pertama itu model integrasi Impremium Majapahit. Selanjutnya model integrasi kolonial. Selanjutnya yang terakhir itu model integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Premium Majapahit itu bersifat kemaharajaan. Struktur kemaharajaan yang begitu luas itu berstruktur konsentris. Terdapat 3 konsentris kerajaan Majapahit. Yang pertama itu disebut wilayah inti kerajaan. Nah, yaitu meliputi Pulau Jawa dan Madura. Yang kedua, konsentris di wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Nah, yang ketiga itu di wilayah Sabrang. Nah, negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, dan juga Ayodhya-pura. Yang kedua, model integrasi kolonial disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Dapat dikatakan bahwa pemerintah kolonial tidak mempunyai dukungan yang berarti dari rakyat Indonesia. Integrasi model kolonial tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal para penguasa kolonial. Dan yang terakhir itu model integrasi nasional di Indonesia. Nah, untuk di sini tuh dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, sehingga mereka berasal dari berbagai daerah yang berkumpul dan bersatu untuk mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional, baik yang bersifat keragaman, kebudayaan, kedaerahan, politik, ekonomi, dan perdagangan. Selanjutnya ada perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama itu adanya ancaman dari luar, yang kedua itu gaya politik para pemimpin bangsa, yang ketiga adalah lembaga politik, yang keempat itu ideologi, dan yang terakhir itu ada pembangunan ekonomi. Kesimpulan. Jadi, integrasi nasional ini merupakan upaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, bangsa, agama, dan bahasa yang ada di negara ini. Integrasi nasional didasarkan pada prinsip Pancasila sebagai ideologi negara, dengan 5 sila yang menjadi pijakan utama. Upaya integrasi nasional di Indonesia melibatkan pendidikan, kebijakan politik pemerintah, dan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Materi ketiga, konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah dokumen hukum fundamental yang mengatur struktur, fungsi, dan kekuasaan lembaga negara serta hak-hak dasar warga negara.
Untuk fungsi konstitusi itu sebagai kerangka hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin hak asasi manusia, dan mengatur hubungan antara negara dan warganya. Urgensi konstitusi itu ada stabilitas politik. Konstitusi berperan dalam menjaga stabilitas politik itu dengan memastikan adanya aturan yang jelas dalam pengelolaan kekuasaan. Yang kedua itu perlindungan HAM, hak asasi manusia, yang merupakan komponen dalam sistem demokrasi. Dengan adanya perlindungan ini, warga negara dapat menikmati kebebasan dan keadilan. Yang ketiga itu kesatuan nasional. Konstitusi membantu mempromosikan persatuan di antaranya berbagai kelompok dalam masyarakat, menciptakan identitas nasional yang kuat, dan mengurangi potensi politik. Yang terakhir itu pedoman moral. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh masyarakat sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang Dasar 1945, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mengapa diperlukannya konstitusi di Indonesia? Itu yang pertama, ada dasar hukum. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat. Tanpa konstitusi, tidak ada kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kekuasaan dan hak-hak negara. Selanjutnya itu ada pembatasan kekuasaan. Membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Terus selanjutnya itu ada identitas nasional. Konstitusi juga berperan sebagai simbol persatuan dan identitas nasional yang dimana memberikan arahan bagi pembangunan bangsa serta mengatur hubungan antara negara dan warganya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi berbangsa dan bernegara. Sumber historis. Sejarah konstitusi di Indonesia itu dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diadopsi pada saat proklamasi kemerdekaan. Konstitusi ini mencerminkan konsensus nasional untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Selama periode 1945 sampai 1959, Indonesia mengalami beberapa perubahan konstitusi. Selanjutnya, sumber sosiologis. Konstitusi dipengaruhi dengan kondisi sosial masyarakat, gejolak sosial yang terjadi seperti meningkatnya konflik antar kelompok dan tuntunan akan hak asasi manusia. Selanjutnya, sumber politik. Proses reformasi pada akhir 1990-an, perubahan signifikan terhadap UUD 1945 dengan 4 amandemen yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan desentralisasi kekuasaan. Membangun argumen tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Di Indonesia, konstitusi menjamin hak dan kewajiban warga negara, menjaga keseimbangan kekuasaan, mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan menciptakan stabilitas nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia adalah fondasi utama yang menjaga keberlangsungan negara, memastikan hukum berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila, dan melindungi hak warga negara. Esensinya terletak pada perannya sebagai panduan tertinggi
untuk mengatur kehidupan berbangsa, sedangkan urgensinya itu terlihat dalam kemampuannya menjaga stabilitas, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berdaulat. Selanjutnya, materi yang terakhir, hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah dua aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya, dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, urgensinya terletak pada yang pertama, menjaga keteraturan sosial. Kedua, membentuk masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan demokratis dan sehat dan adil. Mengapa diperlukannya hak dan kewajiban warga negara? Alasannya, karena yang pertama itu menghindari konflik karena ketidakseimbangan antara tuntunan dan kontribusi warga. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan rasa keadilan dan kesejahteraan bersama. Secara historis, sejak zaman perjuangan kemerdekaan, rakyat Indonesia telah menunjukkan kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara, seperti berjuang demi kemerdekaan. Sosiologisnya itu kewajiban menciptakan keteraturan dalam masyarakat, sedangkan secara politik, kewajiban warga negara dijamin dan diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Membangun urgensi tentang kewajiban dan hak warga negara. Contoh argumen, kewajiban tanpa hak adalah penindasan, sedangkan hak tanpa kewajiban adalah ketidakadilan. Kewajiban membayar pajak harus disertai hak atas pelayanan publik yang adil. Warga negara itu berhak atas pendidikan dan juga wajib mengikuti pendidikan dasar. Mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak memperoleh pendidikan, dan hak menyampaikan pendapat. Sedangkan kewajiban warga negara itu ada taat pada hukum dan pemerintah, membayar pajak, dan membela negara. Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam negara demokratis seperti Indonesia, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci terciptanya tatanan sosial yang adil dan damai. Warga negara yang dasar hak dan kewajibannya akan menciptakan masyarakat yang maju dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.